dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan, dan atas perkenan kita sekalian, saya membuka kegiatan bulan bahasa tahun 2023 dengan resmi. Yang saya hormati Romo Ketua Yayasan Swastisari Perwakilan Alor, dalam hal ini Bapak Lestar sebagai Sekretaris Yayasan Swastisari Perwakilan Alor, Bapak Ibu guru dan para pegawai tata usaha yang saya hormati, teman-teman wasit yang saya hormati, siswa-siswi SMA Katolik Santo Yosef yang saya hormati. Kita perlu menyampaikan syukur yang tak terhingga karena Tuhan terlampau baik. Dia kasih kita kesempatan untuk kita boleh melakukan satu kegiatan rutin yang begitu mulia dalam rangka meriah-rayakan Hari Sumpah Pemuda yang mana akan kita rayakan di tanggal 28 Oktober mendatang. Namun dalam rangka itu, dalam lingkup SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi, kita mempersembahkan melalui kegiatan bulan bahasa dan budaya sebagai satu wujud nyata bagaimana kita mengisi kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan karya-karya inovatif lewat kreativitas dari siswa-siswi, dari anak-anak, para peserta didik baik kelas 10, 11 dan kelas 12 yang tentu saja bisa memacu dan meningkatkan daya pikir, keterampilan dan juga semangat untuk bisa mewujudkan semangat yang kita sebut sebagai semangat sportivitas. Karena dalam kegiatan ini kurang lebih ada 3 hal penting yang mau kita buat, baik dalam bentuk olahraga, yang kedua dalam bentuk bahasa, dan yang ketiga dalam bentuk seni. Dan ketiga hal ini menjadi satu kesatuan yang sepertinya tidak bisa dipisah lepaskan, selalu punya keterhubungan, saling kait mengait. Karena kita pada kesempatan kali ini dalam tema bulan bahasa kita mengusung temanya, yaitu terkait dengan literasi dalam kebinekaan untuk kemajuan bangsa. Nah, adik-adik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kurang lebih ada 6 macam ya, ada 6 macam literasi dasar. Yang pertama yaitu terkait dengan membaca dan menulis. Orang yang tahu membaca, dia juga harus tahu menulis. Orang yang biasa menulis itu sudah dipastikan dia biasa membaca. Kalau orang dia tidak bisa atau tidak biasa membaca, otomatis kebiasaan menulis itu juga tidak bisa akan pernah terjadi. Ini ada satu hubungan yang memang tidak bisa dipisah lepaskan. Yang kedua yang disebut dengan literasi numerasi.
terkait dengan bagaimana kita bisa punya keterampilan dalam hal berhitung. Angka-angka itu perlu kita literasikan untuk kecakapan pribadi atau kecakapan individu dari masing-masing peserta didik. Yang ketiga yaitu terkait dengan literasi sains. Literasi sains ini dalam hubungan dengan ilmu pengetahuan. Setiap ilmu pengetahuan yang kita dapat, kita peroleh, baik di sekolah maupun di mana saja kita berada, di rumah, di masyarakat, itu harus kita jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Ya, Romo ingat ada salah satu filsuf yang dia pernah bilang begini, semakin saya tahu, justru semakin saya tidak tahu. Jadi ini kata-kata yang sangat bijaksana. Semakin saya tahu, sebetulnya semakin saya tidak tahu. Yang keempat yang disebut dengan literasi digital. Literasi digital itu dalam hubungan dengan kecakapan atau keterampilan kita menggunakan alat-alat teknologi. Jadi alat-alat teknologi ini juga masuk di dalam salah satu bentuk kecakapan yang disebut dengan kecakapan literasi. Yang kelima yang disebut dengan literasi finansial. Jadi literasi finansial ini dalam hubungan dengan bagaimana kita mulai sejak sekarang kita juga punya keterampilan untuk mengenal, menggunakan secara arif dan bijaksana terkait dengan finansial. Kalau omong tentang finansial ini kan kita punya pikiran, kita punya kepala sudah lari menyangkut dengan keuangan, menyangkut dengan uang, menyangkut dengan uang. Jadi bagaimana kita mulai dari sekarang sudah punya keterampilan, kecakapan terkait dengan literasi finansial. Ini penting sekali. Dan yang paling terakhir, yang keenam, yang disebut dengan literasi budaya dan kewargaan. Jadi setiap kita harus memiliki yang namanya kearifan, memiliki kebijaksanaan, baik secara lokal yang mampu mengasah pikiran dan juga keterampilan kita supaya kita bisa mengenal jati diri kita, identitas kita sebagai orang-orang yang tinggal dalam sebuah konteks budaya tertentu. Kita orang Alor, kita punya identitas. Identitas orang Alor apa? Ini yang perlu kita ketahui, dan pemerintah, yayasan, masyarakat sekitar selalu berusaha untuk bisa mengupayakan supaya orang-orang Alor memiliki identitas. Kita sesuaikan, kita selaraskan dengan pemerintah yang selalu menyuarakan Alor kenyang, Alor sehat, dan Alor pintar. Nah, ini bagaimana sikap kita sebagai peserta didik, bagaimana kita menyikapi ini supaya sebagai warga negara, sebagai orang-orang yang berbudaya, sebagai orang-orang Alor yang tinggal di sini, walaupun kita dalam konteks lokal, tetapi cara berpikir kita juga harus global. Cara berpikir kita juga harus apa? Global. Ini yang penting sekali. Jadi ini adalah 6 bentuk literasi dasar yang menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Dan dari 6 literasi dasar ini, panitia telah mendesain di dalam kegiatan-kegiatan yang akan kita lalui kurang lebih 1 pekan lebih sedikit, mulai hari ini yang tentu saja sudah kita mulai dari hari Sabtu di 2 minggu yang lalu, hari Sabtu kemarin, dan hari ini baru kita buka secara resmi sampai dengan awal November nanti. Mudah-mudahan dengan semangat sebagai orang-orang muda,
sebagai orang-orang yang punya giat dan juga geliat untuk mau bertumbuh, berkembang, mengekspresikan diri lewat segala macam kreativitas dan juga karya-karya inovatif yang adik-adik yang sudah dipersiapkan oleh masing-masing bersama dengan para wali-wali kelas. Mudah-mudahan ini menjadi satu bentuk, menjadi satu pola yang tidak hanya tinggal dalam kegiatan-kegiatan ini, tetapi kita punya satu misi besar bahwa melalui kegiatan-kegiatan ini adik-adik dipersiapkan untuk kegiatan-kegiatan yang akan dipertandingkan dan diperlombakan di masa-masa yang akan datang. Dan selalu disampaikan bahwa kegiatan-kegiatan besar itu yang oleh Puspresnas atau Pusat Prestasi Nasional telah mendesain di dalam kegiatan-kegiatan baik OSN, baik FLS 2M, baik O2SN, dan juga pertandingan dan perlombaan-perlombaan lainnya yang sudah disampaikan di dalam agenda tahun 2024 mendatang. Ya, mudah-mudahan semangat sportivitas dan juga kerja keras yang didukung oleh semua kita, oleh siswa-siswi sendiri yang menjadi pemain, yang menjadi peserta, dan juga Bapak Ibu guru yang akan menjadi dewan juri bersama dengan para wasit dari Kabupaten Alor terkait dengan pertandingan voli dan juga futsal. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini diberkati. Kegiatan ini diberkati oleh Tuhan dan juga dengan memohon pertolongan doa dari Santo Yosef yang menjadi pelindung kita dari lembaga ini. Kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik dan seperti yang sudah disampaikan, kita juga akan melangsungkan kegiatan Smasep Cup 2 yang direncanakan akan juga berlangsung di tanggal 28 mendatang, lusa, sehingga kita berharap dua kegiatan besar ini bisa menjadi model, bisa menjadi hal baik yang akan membuat adik-adik memberi diri supaya bisa menjadi siswa-siswi yang tidak hanya puas dengan ketika adik-adik mendapatkan apa yang disajikan oleh Bapak Ibu guru, tetapi adik-adik juga bisa menjadi orang-orang yang berprestasi. Prestasi yang diperoleh bukan hanya dengan gampang-gampang saja, tetapi melalui usaha dan perjuangan. Romo sudah sampaikan dalam upacara bendera, dalam wejangan di beberapa kesempatan yang lalu dalam upacara bendera, bahwa semua siswa-siswi diharapkan supaya semua bisa memberi diri dan mengikuti kegiatan perlombaan dan pertandingan ini. Jangan perlombaan-perlombaan tertentu hanya ada satu atau dua orang yang diwakilkan sehingga dia seolah-olah menjadi dewa, menjadi pahlawan di dalam kelasnya. Jadi 3, 4, 5 macam lomba dia sendiri yang ikut, padahal satu kelas itu ada 30-an siswa di dalamnya, ada 30-an siswa. Jangan bilang saya tidak bisa, karena ini adalah kesempatan emas bagi adik-adik untuk bisa menunjukkan atau mengekspresikan diri adik-adik supaya bisa baik, bisa berprestasi. Ini penting sekali. Oleh karena itu, sekali lagi dengan memohonkan atau memanjatkan pertolongan dari Allah Tritunggal yang Maha Kudus dan juga dari doa Santo Yosef, kita semua mensyukurinya dan berterima kasih karena Tuhan telah menyertai kita, dan kepada panitia kesiswaan bersama dengan OSIS yang berjuang keras mulai kemarin pagi sampai dengan tadi malam, walaupun dalam waktu 1 hari,
karena kita sekalian tahu bahwa tempat ini ada digunakan untuk acara syukuran imam baru, sehingga kita beradaptasi dengan kondisi, tapi kita tidak menyurutkan semangat dan juga semangat juang kita dan juga semangat untuk bisa melaksanakan menggelar Bulan Bahasa dan Budaya tahun 2023 ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa sekali lagi, semoga Tuhan merahmati kita